Pemirsa, Pertamina akan membatasi penjualan LPG tabung gas LPG 3 kg hanya di penyalur resmi. Dan untuk pembelian, konsumen wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Konsumen yang membeli gas LPG 3 kg ini wajib menunjukkan, dan langkah ini ditempuh agar data pengguna gas LPG 3 kg ini lebih mudah diverifikasi dan sesuai dengan kriteria masyarakat yang berhak untuk mendapatkan gas bersubsidi. Seberapa efektif aturan ini untuk mengendalikan penyaluran gas LPG agar subsidinya juga lebih tepat sasaran, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat energi, Kurtubi. Pak Kurtubi, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Pak Kurtubi, Pertamina mengatakan tidak membatasi, tetapi Pertamina mengatakan penjualan gas LPG 3 kg kenapa diminta untuk menunjukkan KTP untuk memverifikasi data. Ini akan efektif atau seperti apa kalau Anda lihat, Pak Kurtubi? Ya, tujuannya sih bagus ya untuk bisa tepat sasaran, tetapi harus disempurnakan dulu data penerima subsidi LPG ini berdasarkan data by name by address dan kredibel begitu loh. Sebenarnya kalau sudah ada data secara kredibel, bila perlu konsultasikan dengan Biro Pusat Statistik yang punya data lebih lengkap begitu. Ya tidak perlulah pakai pakai KTP. Sebab KTP itu tidak ada satu cuil pun informasi tentang kemampuan ekonomi seseorang. Oh. Ya, tidak bisa menjadi acuan untuk melihat wah ini berhak menerima subsidi, oh ini tidak berhak. Tidak bisa. Harus ditunjang oleh data by name by address. Dan data mutakhir. Bukan by name by address 5 tahun yang lalu. Sebab setelah COVID dan perang di Ukraina ini, jumlah penduduk miskin itu mengalami perubahan, cenderung meningkat begitu. Kalau sasarannya ingin tepat, sasaran yang benar-benar, ya dulu siapkanlah daftar by name by address yang kredibel, ya, bukan asal-asalan begitu. Oke. Itu. Pak Kurtubi, kalau membaca di pemberitaan, Pak, disebutkan bahwa KTP yang dibawa oleh calon pembeli gas 3 kg ini, gas LPG, untuk diverifikasi dan disesuaikan dengan data, ini saya harus baca karena saya tidak hafal kepanjangannya, P3KE, itu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kalau saya terus terang belum melihat, Pak, data P3KE ini, tapi kalau saya berpikir mungkin di dalamnya ada NIK, nomor induk kependudukan, yang akan dicocokkan dengan NIK yang ada di KTP pembeli. Bisa seperti itu tidak, Pak Kurtubi? Bisa juga, tapi daftarnya ini yang harus dipastikan kredibel. Oh. Ya, harus dipastikan kredibel, tidak bisa data yang sudah katakanlah tahun lalu, begitu, banyak yang berubah. Nah, kalau datanya kredibel, saya katakan tadi, dikonsultasikan dan Biro Pusat Statistik misalnya, sebab mereka punya data income per kapita, per kecamatan, per kabupaten, per kelurahan. Sebab yang menentukan seseorang memperoleh subsidi apa tidak, itu berapa sih income per kapitanya? Ya, income per kapitanya satu keluarga ini berapa? Berapa orang di keluarga itu? Itu menentukan siapa by name dan by address yang berhak menerima. Pak Kurtubi, kalau ini kan, tidak, sudah diuji coba ya, Pak, penyaluran LPG 3 kilo pakai KTP di 5 kecamatan, ada di 4 kota, di Batam, Tangerang, Mataram, Semarang. Kalau uji coba itu kelihatannya cukup bisa memberi gambaran tidak, Pak Kurtubi? Belum bisa, tergantung uji cobanya di daerah mana. Sebab sampel, dalam teori sampling, salah mengambil sampel, salah juga bisa. Kesimpulannya itu diambil sebagai mewakili keseluruhan, jadi bias, ya, sebab terlalu berpengalaman kita, ya, yang menerima BLT saja kan banyak yang diprotes, kok kami yang miskin kok enggak, tetangga yang lebih kaya kok menerima, kok yang menerima keluarga Pak RT, yang menerima kok anggota partai ini doang, misalnya seperti itu kan. Dan di dalam perjalanan tadi sudah Pak Kurtubi katakan juga, karena COVID juga ada orang yang tadinya tidak miskin tapi bisa menjadi miskin, dan itu harusnya masuk ya, bisa jadi belum terupdate begitu ya, Pak?
Betul. Nah, ini akibat dari apa? LPG produksi dalam negeri yang sangat rendah, lalu kita harus mengimpor lebih 80% impor dari luar. Sekarang dengan harga mahal. Jadi subsidinya begitu membengkak LPG ini. Jadi pemerintah mengambil kebijakan seperti ini karena dorongan fakta bahwa LPG ini kita harus impor dalam jumlah yang amat sangat besar. Pak Qurtubi, kalau Anda lihat atau Anda perkirakan, nanti di lapangan ini kan harus beli atau harus membeli tabung gasnya ini kan di agen resmi ya. Apakah semua agen resmi itu benar-benar akan melakukan sesuai dengan aturan, benar-benar hanya yang membawa KTP yang dibolehkan membeli, atau di dalam perjalanannya mungkin akan ada dalam tanda petik silaturahim begitu. Kita sudah kenal, ya sudah tidak bawa KTP, oke lah dijual saja. Bagaimana kira-kira Pak? Pasti itu akan terjadi. Nggak ada satu orang pun yang bisa menjamin bahwa agen resmi itu akan tunduk taat menjual LPG-nya itu kepada yang berhak. Sebab ada cobaan, ada godaan. Di luar sono, ya orang butuh LPG ini berapapun harganya pada saat-saat tertentu. Jadi tetap ada peluang untuk tidak tepat sasaran. Ya, kecuali yang bertugas itu malaikat-malaikat semua tuh. Orang yang tidak pernah ada kepentingan dengan cuan begitu ya. Pak Qurtubi, sebetulnya kan niatan pemerintah adalah untuk mengendalikan konsumsi LPG 3 kg dan berdasarkan pemberitaan juga didapatkan informasi bahwa dari uji coba di 4 kota, di 5 kecamatan di 4 kota itu didapat informasi mungkin kasar ya, data awal bahwa satu keluarga itu membeli rata-rata dalam sebulan antara 1 sampai 4 tabung Pak untuk gas LPG 3 kg. Saya masih belum dapat gambaran juga 1 sampai 4 itu memang sesuai kebutuhan atau boros atau malah under begitu ya. Nah, kalau melihat ke kondisi ini, selain alternatif selain menggunakan KTP, apa alternatif pemerintah bisa pakai untuk mengendalikan konsumsi LPG 3 kilo ini Pak? Ya, harus lihat kondisi nyata di rumah tangganya. Ya, kondisi nyata di rumah tangganya, by address itu. Ada petugas yang ditunjuk untuk memverifikasi kebenaran daripada data itu. Lihat saja ada alamatnya kok. Ya kan? Ada alamatnya, ada lengkap dengan namanya, dicek aja ke lapangan secara netral begitu ya, yang ditunjuk pihak yang netral begitu. Nanti keluar biaya lagi tidak itu Pak Qurtubi untuk memverifikasi itu Pak? Pasti. Pengeluaran lagi dong Pak? Betul, ini negara dibikin ribet gara-gara salah kelola migas, gara-gara produksi LPG kecil. Padahal kita punya sumber daya LPG luar biasa besar belum diolah. Iya. Kalau begitu Pak, selain tadi mengecek ulang data ya, dan mengecek ulang data ini kan siapa yang harus mengerjakan itu dulu Pak? Ya, saya bilang tadi yang paham soal perdataan, lengkap dengan aparat dan sebagainya, itu namanya Biro Pusat Statistik, bukan Kementerian Sosial, bukan Kementerian Sosial. Dan dia datanya netral, netral datanya, itu tidak dipengaruhi oleh partai atau kepentingan politik, ya, netral dia. Nah, kalau yang lain, ya tahu sendiri. Kalau tetangganya beda perlakuannya, kalau teman ini beda perlakuannya, ya kira-kira seperti itu. Menarik, Pak Qurtubi berkali-kali mengatakan ini sebenarnya karena kondisi produksi LPG-nya yang menurun ya, menurun atau bagaimana itu Pak? Kondisi menurun nyatanya juga sangat rendah. Sangat rendah? Sangat rendah, jauh di bawah kebutuhan. Bayangkan 80% harus diimpor. Padahal sumber daya LPG yang namanya propane dan butane, gas C3, C4, masih banyak diproduksi di Natuna Utara itu. Kenapa diimpor banyak seperti itu, Pak? Karena sumber daya atau cadangan bahan baku LPG di
yang ada di Indonesia tidak bisa dikembangkan sekarang ini, meskipun sudah ditemukan bertahun-tahun. Kasus saya katakan tadi, Natuna Utara itu lapangan gasnya ditemukan sudah puluhan tahun. Natuna Utara mengandung gas yang begitu besar, tidak hanya LPG, juga LNG dan ada CO2-nya. Itu ada teknologi untuk memisahkan mana LPG, mana LNG, butuh investasi. Nah, investasi untuk mengembangkan itu yang nggak ada ini. Yang itu dia, itu kan solusi jangka panjang ya Pak. Kalau untuk solusi jangka pendek Pak yang segera, apakah memang pemerintah Pertamina bisa langsung mengefektifkan penggunaan KTP untuk menyeleksi pembeli LPG 3 kilo atau sebaiknya ditunda dulu? Baiknya ditunda dulu, saran saya, datanya disempurnakan agar kredibel 100% by name by address. Ya, berikut nanti tim untuk katakanlah yang mengawasi benar tidaknya agen-agen resmi itu menjual sesuai dengan ketentuan. Ya, nah ini tapi akan sangat ribet, kasihan rakyat. Tapi ya terpaksa harus begitu karena subsidi migas ini begitu besar di APBN kan 500 triliun lebih. Saya punya saran untuk menanggulangi subsidi yang begitu besar di APBN. Tidak harus mengorbankan rakyat dengan rupa-rupa kebijakan yang selalu memojokkan rakyat ini kebijakan ini. Ada cara lain untuk mengatasi defisit yang begitu besar di APBN, yaitu tolong Pak Jokowi ya naikkan persentase pajak perusahaan batubara sama PNBP-nya. Sedemikian rupa sehingga yang di-store ke negara harus lebih besar dari kebutuhan bersih mereka. Itu solusinya. Gampang pakai perpu, pakai kepres. Iya, tapi memang masalah mewujudkannya kan banyak gitu ya Pak ya. Tapi untuk saat ini terima kasih Pak Qurtubi sudah memberikan pencerahan bagi kami. Pak Qurtubi, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga bermanfaat.